أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Bakul Pulsa Guru Kimia Channel, channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas bagaimana cara menulis rumus kimia dari beberapa senyawa kimia berikut ini. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe Anda semangat saya berkreasi. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas untuk menulis rumus kimia dari senyawa yang pertama ya, yaitu asam fluorida. Oke. Ya, Sobat Pulsa, untuk asam fluorida ya, kita tahu ciri khas asam itu adalah mengandung ion H+. Itu berarti berbunyi sudah asam di sini ya. Kemudian bertemu dengan fluor. Fluor lambangnya adalah F dari golongan 7A. Di situ ada fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Golongan 7A itu muatannya -1. Sedangkan untuk H+ di sini adalah golongan 1A, muatannya +1. Kemudian reaksinya bagaimana? Seperti halnya untuk ikatan kimia, aturannya adalah muatan depan jadi jumlahnya belakang, dan muatan belakang jadi jumlahnya depan. Sehingga hidrogen jumlahnya berapa? Hidrogen jumlahnya 1. Sedangkan untuk fluor jumlahnya adalah 1 juga. Jadi untuk rumus asam fluorida adalah HF. Untuk membuktikan bahwa asam fluorida rumusnya adalah HF, bisa kalian browsing di Google ya. Kita cek untuk Google-nya. Lihat di sini. Asam fluorida rumusnya adalah HF. Oke, berarti sudah tepat bahwa untuk rumus asam fluorida adalah HF. Oke Sobat Pulsa, untuk video yang kedua yaitu cara menulis rumus kimia dari senyawa besi 3 klorat. Ya, perlu diketahui bahwa besi atau Fe di sini itu bisa bermuatan +2 dan +3. Kemudian untuk klorat, senyawa ionik ini itu ada beberapa ya, ada hipoklorit, klorit, klorat, dan perklorat. Untuk kali ini yang kita bahas adalah klorat. Besi di sini lambangnya adalah Fe ya, ferrum ya, Fe. Kemudian muatannya berapa? Di sini besi 3, berarti Fe-nya +3. Kemudian direaksikan dengan klorat. Klorat rumusnya adalah ClO3 -1. Bisa kalian cek untuk tata nama senyawa ionik ya, terutama anion dari hipoklorit, klorit, klorat, dan perklorat. Kemudian rumus kimianya bagaimana? Seperti biasa, muatan depan jadi jumlah belakang, muatan belakang jadi jumlah depan. Itu aturannya ya. Berarti Fe-nya jumlahnya berapa? Fe-nya jumlahnya 1, hanya 1 saja. Sedangkan kloratnya jumlahnya ada 3, berarti dalam kurung ClO3 3 kali. Ya, Sobat Pulsa, inilah rumus dari besi 3 klorat. Seperti ini. Besinya muatannya +3, sedangkan
ClO3-nya muatannya -1. Ya, Sobat Pulsa bisa membuktikan bahwa tata nama untuk besi 3 klorat itu adalah FeClO3 ya. Lihat di sini ada beberapa anion. Oke, di sini ada hipoklorit yaitu ClO-, muatannya -1, klorit ClO2-, klorat ClO3-1. Betul ya? Berarti tadi klorat adalah ClO3-1 di sini. Untuk perklorat ClO4 -1 juga. Berarti ini semuanya -1 semua untuk klorat. Ya. Seperti ini ya. Jadi tinggal muatan depan jadi jumlahnya belakang, muatan belakang jadi jumlahnya depan. Seperti itu konsepnya. Berarti besi 3 klorat FeClO3 3 kali. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas bagaimana cara menulis rumus kimia dari senyawa natrium asetat. Ya Sobat Pulsa, kita kembali ke soal untuk menulis rumus kimia dari natrium asetat. Langkah pertama, kita pisahkan dulu atom-atom atau penyusun dari senyawa tersebut, yaitu berupa ion positif dan ion negatif. Antara natrium dan asetat ini terdiri dari 2 bagian ya. Satunya adalah ion positif, satunya adalah ion negatif. Oke, kita analisis. Sebagai ion positif itu biasanya logam ya. Di sini ada logam natrium. Oke, kita tulis natrium di sini. Lambangnya yaitu Na. Natrium termasuk golongan logam alkali, yaitu golongan 1A. 1A itu muatannya adalah +1. Kemudian untuk asetat sendiri, ini berarti sebagai ion negatif atau anion ya. Na sebagai kation, asetatnya sebagai anion. Untuk rumus asetat, bisa kalian lihat di tabel anion ya. Itu banyak sekali jenis-jenis anion. Bisa juga kalian searching di Google ya untuk rumus anion dari asetat. Ya, Sobat Pulsa bisa kalian ketik untuk nama anion dari asetat ya. Bisa kalian lihat di Google. Oke. Ya. Di sini ada beberapa rumus anion. Ada antimonat, arsenat, arsenit, asetat. Nah, ini. Rumus dari anion asetat yaitu di sini ada CH3COO-. Ini asetat ya. Bisa diperbesar. Seperti ini rumus anion dari asetat CH3COO-. Oke, kita tulis dalam soal ya untuk cara menulis dari rumus kimia suatu senyawa. Berarti asetat adalah CH3COO- ya. Muatannya -1 seperti ini. Oke. Ya, setelah kita dapatkan ion positif dan ion negatif dari natrium asetat, lalu kita tulis rumus untuk ikatan kimianya. Ingat caranya ya. Muatan depan jadi jumlahnya belakang, muatan belakang jadi jumlahnya depan. Berarti tinggal dibolak-balik saja. Oke, seperti ini caranya. Muatan depan dari jumlahnya belakang, muatan belakang jadi jumlahnya depan. Jadi, rumus kimianya seperti ini. Na jumlahnya 1. Kemudian CH3COO jumlahnya 1 juga. Ya, berarti di sini bacanya natrium asetat. Ada juga yang menuliskan seperti ini atau CH3COONA. Ya, sama saja maksudnya ya, natrium asetat. Natrium asetat itu sama saja. Oke?
Ya, demikian Sobat Pulsa untuk cara menulis dari rumus kimia natrium asetat. Jika ada pertanyaan bisa kalian ketik di kolom komentar ya. Ya, Sobat Pulsa, untuk video yang keempat akan kita bahas yaitu cara menulis rumus kimia dari senyawa emas 3 klorida. Untuk menulis rumus kimia, maka kita pisahkan terlebih dahulu, yaitu ion positif sama ion negatifnya. Di sini ada emas 3 klorida, ya, ada emas dan ada klorida. Ingat, untuk ion positif atau kation biasanya adalah logam. Berarti emas nanti sebagai logamnya atau sebagai kationnya atau ion positifnya. Sehingga untuk klorida ini wujudnya gas. Ini sebagai anion atau ion negatifnya. Ya, untuk rumus emas seperti apa sih? Bisa kalian cek di tabel unsur ya. Di sini ada emas, ya. Kita lihat di sini aurum atau emas. Berarti nanti sebagai ion positifnya lambangnya Au. Kemudian untuk klorida itu golongan 7A. Ya, di sini ini adalah klor, berarti lambangnya Cl, muatannya -1 sebagai anionnya. Jadi untuk emas 3 klorida, emas itu aurum atau Au, klorida itu Cl atau klor ya, seperti itu. Ya, kita tulis emas lambangnya adalah aurum atau Au. Muatannya di sini +3 ya. Kemudian bertemu dengan anion atau ion negatif dari golongan gas 7A. Golongan gas 7A atau golongan halogen. Di sini Cl, klor ya. Muatannya -1. Oke. Ya, jadi untuk emas 3 klorida didapat kationnya adalah Au + 3, anionnya adalah Cl-1. Lalu rumus ikatannya bagaimana? Seperti biasa, muatan depan jadi jumlahnya belakang, muatan belakang jadi jumlahnya depan. Jadi jumlahnya depan berapa? Jumlahnya depan adalah 1. Berarti hanya aurum saja. Kemudian jumlahnya belakang itu adalah 3. Berarti di sini Cl-nya ada 3. Au Cl 3. Oke. Secara bilangan oksidasi atau bilox, kita lihat di sini ya. Di sini +3. Kemudian di sini -1. Karena ada 3, di sini 3 ya. 3 Cl, ada 3 Cl, makanya dikalikan 3 menjadi -3. Karena nanti 3 Cl. Sehingga muatannya adalah 0, netral. Ya, Sobat Pulsa, demikian pembahasan kali ini untuk cara menulis dari emas 3 klorida. Inilah rumus kimia dari emas 3 klorida yaitu AuCl3. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas bagaimana cara menuliskan rumus kimia dari senyawa natrium bikarbonat. Ya Sobat Pulsa, untuk soal kali ini yaitu bagaimana cara menulis rumus kimia dari natrium bikarbonat. Oke, seperti biasa kita harus pisahkan ya ion positif sama ion negatifnya. Ion positif itu biasanya logam, berarti di sini adalah natrium dari golongan 1A ya. 1A itu identik dengan muatan +1. Berarti untuk bikarbonat sebagai ion negatifnya atau disebut anionnya ya. Berarti kationnya adalah natrium,
anionnya adalah bikarbonat. Oke, kita tulis. Berarti kationnya adalah Na+, Na plus 1 dari golongan 1A. Kemudian anionnya bikarbonat. Bisa kalian cari di Google ya. Untuk bikarbonat adalah karbonat yang mengandung satu atom hidrogen. Berarti rumusnya adalah HCO3. Karbonat itu adalah anion bermuatan -2. Karena sudah ada hidrogen 1, berarti muatan negatifnya berkurang menjadi 1. Sehingga rumusnya adalah HCO3-1. Untuk anion karbonat itu sendiri bisa kalian cari di Google ya. Kita lihat rumusnya seperti apa. Ya, di sini ada CO3-2 ya. Ini adalah karbonat. Berarti kalau ditambah B itu ada hidrogen 1 di depan. Berarti plus 1 akan menghilangkan -1. Berarti nanti bikarbonat rumusnya adalah HCO3-1. Seperti halnya yang sudah saya tulis di sini, HCO3-1. Seperti itu ya. Setelah kation dan anionnya kita dapatkan, barulah kita tulis rumusnya. Yaitu seperti biasa ya. Muatan depan jadi jumlahnya belakang, muatan belakang jadi jumlahnya depan. Berarti jumlahnya Na plus 1 itu jumlahnya 1. Kemudian untuk HCO3-nya jumlahnya 1. Jadi untuk rumus natrium bikarbonat rumusnya adalah NaHCO3. Ya, demikian pembahasan kali ini untuk menentukan rumus dari natrium bikarbonat ya. Berarti ini video yang part kelima ya. Natrium bikarbonat yaitu NaHCO3. Bagi sobat pulsa yang ingin melihat ya, sobat pulsa, pada video kali ini yaitu video yang ke-6 akan kita bahas bagaimana cara menulis rumus kimia dari senyawa magnesium arsenat. Oke sobat pulsa, untuk menuliskan rumus magnesium arsetat seperti biasa kita pisahkan kation dan anionnya ya. Untuk kation itu atau ion positif biasanya ion logam. Di sini ada magnesium ya. Magnesium itu rumusnya adalah Mg, lambangnya magnesium. Ini dari golongan 2A ya. Biasanya muatannya plus 2. Kemudian sebagai anion di sini ion negatif itu arsenat. Arsenat kita bisa searching di Google bagaimana rumus dari anion arsenat tersebut. Ya, sobat pulsa, untuk ion arsenat di sini rumusnya adalah As3O4 3-. Arsenat dari golongan arsen ya di sini ya. Arsen. Untuk arsenit sendiri adalah AsO3-3 di sini. Jadi kalau untuk arsenit AsO3-3 sedangkan arsenat AsO4-3. Berarti kita gunakan rumus yang atas ya. AsO4-3 untuk arsenat. Ya, kita tulis untuk rumus arsenatnya ya, yaitu AsO4-3. Awas jangan sampai salah ya. Kalau AsO4-3 di sini itu arsenit ya. Tapi di sini AsO4 berarti ini arsenat. Selanjutnya seperti apa sih rumus kimianya? Seperti biasa untuk menulis rumus kimia ya, muatan depan jadi jumlahnya belakang, muatan belakang jadi jumlahnya depan. Berarti tinggal dibolak-balik saja ya. Oke, berarti di sini kita tulis Mg-nya. Jumlah Mg ada berapa? Kita lihat muatan belakangnya. Berarti jumlah Mg ada 3.
Mg3. Kemudian untuk ASO4-nya, karena di sini ada banyak ya, ada poliatomik, berarti dalam kurung ya. Ya, jadi untuk rumus kimia dari magnesium arsenat di sini Mg+2 ditambah ASO4-3, berarti Mg-nya ada 3, ASO4-3-nya ada 2. Ya, demikian pembahasan kali ini untuk menulis rumus kimia dari magnesium arsenat, yaitu Mg3ASO4 2 kali. Oke Sobat Pulsa, pada video yang terakhir atau video yang part ke-7, yaitu menentukan rumus kimia dari senyawa belerang heksafluorida. Ya, selanjutnya akan kita bahas menentukan rumus kimia dari senyawa belerang heksafluorida. Ya, Sobat Pulsa, seperti biasa, untuk menuliskan rumus kimia dari suatu senyawa, kita pisahkan dulu mana ion positif, mana ion negatif. Pada video-video sebelumnya, kebanyakan ion positif itu berupa logam ya. Tetapi di sini kita lihat belerang merupakan non-logam. Fluor merupakan golongan non-logam. Belerang itu 6A, golongan 6A, sedangkan untuk fluorida itu golongan 7A. Nah, ini terkecuali seperti ini ya. Dari ion positif itu tidak selamanya adalah ion logam. Kadang juga ada ion non-logam yang bisa berubah menjadi positif. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya, jika sesama non-logam saling berikatan, maka salah satu ion non-logam itu akan berubah menjadi positif. Untuk aturan umumnya, non-logam adalah negatif dan negatif. Tetapi karena ini sesama negatif, maka salah satu itu harus berubah jadi ion positif. Kita lihat ya. Ya, kita tulis untuk lambang dari belerang. Lambang belerang adalah S ya. Oke. Untuk muatannya nanti dulu. Berarti belerang direaksikan dengan di sini fluor ya. Fluor berarti F. Heksa adalah penomoran dari nomor Latin ya, heksa. Sedangkan untuk heksa di sini adalah penomoran nomor Latin ya. Bisa kalian searching di Google, bisa kita cek. Ya, seperti inilah untuk nomor Latin ya. Di sini ada nomor 1 ada mono, nomor 2 di, nomor 3 tri, nomor 4 tetra, nomor 5 penta, dan nomor 6 heksa. Berarti artinya heksafluorida berarti ada fluor yang berjumlah 6. Jadi heksafluorida adalah fluor yang jumlahnya ada 6. Kita lihat untuk nomor latinnya ya. Oke, jadi fluornya ada 6. Oke, fluornya ada 6. Maka rumusnya gimana? Ya, rumusnya seperti biasa. Muatan depan jadi jumlahnya belakang. Muatan belakang jadi jumlahnya depan. Nah ini. Sedangkan di sini muatannya belum bisa dideteksi. Nah, langkah pertama, oke. Langkah pertama kita pilih muatan yang sering ya, yang lazim atau yang biasa. F, fluor itu ada di golongan 7A. Ini umumnya fluor itu adalah -1. Jadi kita tentukan dulu antara S dan F mana yang lazim. Untuk muatan umumnya ya, yang biasa dipakai. Fluor itu seperti klor ya, golongan 7A, berarti -1. Oke, jadi jika F-nya -1, otomatis di sini menjadi muatan positif. Walaupun S itu temannya O ya, satu golongan di 6A. O itu -2. S harusnya juga -2 umumnya. Tetapi antara S dan F yang lebih lazim
ya adalah kita yang paling negatif itu yang sebelah kanan. F itu lebih kanan dibanding S ya, maka F itu sebagai negatifnya. Sedangkan S karena dia posisi di sebelah kirinya, maka cenderung lebih positif. Seperti natrium ya. Natrium golongan 1A, 2A itu lebih kiri kan, maka lebih cenderung positif. Maka antara S dan F kita tentukan dulu. Positifnya mana? S itu lebih kiri, berarti lebih positif. Sedangkan F lebih kanan berarti lebih negatif. Seperti itu ya untuk sifat-sifat unsur berdasarkan keelektronegatifannya ya. Oke, kalau di sini F sudah -1, ada 6F. Berarti S-nya muatan berapa? Ini jelas plus. Untuk netral -6 ditambah berapa biar netral? Berarti jelas ini plus 6. Jadi S muatannya plus 6. Kita bisa lihat di tabel unsur ya, apa bisa S itu muatannya plus 6. Kita cek ya. Oke, kita sudah lihat untuk tabel unsurnya. Perlu kalian ketahui bahwa untuk golongan 1A atau golongan logam dan seterusnya ya, golongan 1A, 2A, 3A biasanya adalah ion logam. Itu selalu positif ya. Tidak ada ion logam yang negatif. Tetapi mulai dari golongan 4A sampai dengan 8A itu adalah non logam. Dan golongan non logam itu umumnya negatif, namun bisa sebagai positif. Dengan syarat gimana? Jika ada reaksi sesama non logam. Kita lihat di sini. S ya, itu muatannya lebih dari 1 ya, ada 2, 4, 6. Kita lihat oksigen. Nah ini. Oksigen muatannya -2. Berarti S itu umumnya muatannya 2. Nah, ini bisa min, bisa plus. Kita lihat di sini pilihannya ada plus minus 2, plus minus 4, dan plus minus 6. Jadi, untuk soal yang ke-7, untuk belerang heksafluorida, belerangnya berarti bisa berpeluang sebagai plus 6 di sini. Ya. Oke, kita kembali ke soal ya. Setelah kalian lihat di tabel unsur bahwa S itu bisa menjadi plus 6 ya. Berarti untuk soal ini sudah benar ya. Kita lihat rumusnya gimana. Caranya sama ya. Muatan depan jadi jumlahnya belakang, muatan belakang jadi jumlahnya depan. Berarti S jumlahnya berapa? S jumlahnya 1. S jumlahnya 1. Sedangkan F jumlahnya berapa dari muatannya? Berarti 6. Oke, 6. Jadi, rumus dari belerang heksafluorida adalah SF6. Seperti itu. Rumus ini bisa kalian cek untuk nilai biloxnya ya. F itu -1 kali 6 berarti -6. Sedangkan S di sini muatannya plus 6. Maka plus 6 bertemu dengan -6 jadinya netral. Muatannya 0. Ini senyawa netral ya. Berarti muatannya 0. Seperti itu ya. Ya demikian pembahasan kali ini untuk menulis rumus kimia dari SF6 yang berasal dari belerang heksafluorida. Oke sobat pulsa semua. Demikianlah beberapa video ya dari part 1 sampai dengan part 7 sudah saya bahas. Ya, cara menulis rumus kimia dari beberapa senyawa tersebut. Untuk sobat pulsa yang belum menyimak video-video sebelumnya untuk rumus kimia dari senyawa-senyawa sebelumnya, bisa kalian simak hanya di channel ini ya. Atau bisa juga kalian menyimak untuk full videonya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe Anda semangat saya berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا